Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Salisia dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang Rumah Wakaf Indonesia. Rumah Wakaf Indonesia adalah lembaga pengelola wakaf yang berkomitmen pada pencapaian dampak luas melalui program produktif yang mengutamakan kebermanfaatan dan keberlanjutan. Rumah wakaf berdiri pada tanggal 24 April 2009. Kemudian disahkan sebagai lembaga wakaf nasional pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2014 terdaftar sebagai Badan Wakaf Indonesia. Rumah wakaf terdaftar sebagai nazir di Rumah Wakaf Indonesia dengan nomor 3.3.0049. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 mengenai tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah, yang dimana juga terdapat dalil syar'i tentang wakaf yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana artinya sebagai berikut: jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang dimana artinya kamu tidak akan pernah sekali-kali mendapatkan kebajikan yang sempurna kecuali sebelum kamu menginfakkan sebagian harta kamu yang dicintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Hukum wakaf itu sunnah, maka apabila kita mengamalkannya, kita akan mendapatkan pahala. 3 program Rumah Wakaf Indonesia. Yang pertama adalah anak dan perempuan. Maksudnya yaitu rumah wakaf akan memberikan bantuan terlebih dahulu kepada anak yatim, duafa, perempuan single parent, dan lain-lain. Kemudian air bersih, maka Rumah Wakaf Indonesia akan menjamin seluruh air bersih dan lingkungan. Kemudian ketiga adalah Al-Quran dan masjid. Rumah Wakaf Indonesia sudah banyak membangun infrastruktur untuk meningkatkan fasilitas umum. Kemudian manajemen Rumah Wakaf Indonesia. Sistem manajemen di Rumah Wakaf Indonesia pada dasarnya mengikuti prinsip amanah, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perwakafan nasional. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Rumah Wakaf Indonesia menyusun perencanaan program wakaf berdasarkan ketentuan kebutuhan umat dan tujuan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, sosial kemanusiaan. Setiap program dirancang agar wakaf bersifat berkelanjutan, bukan hanya konsumtif. Kemudian yang kedua yaitu penghimpunan wakaf. Penghimpunan wakaf di Rumah Wakaf Indonesia dilakukan dengan wakaf uang, bisa dengan uang tunai, wakaf aset, bisa dengan tanah, bangunan, dan lain-lain. Kemudian juga bisa menggunakan platform digital dan kemitraan. Platform digital Rumah Wakaf Indonesia yang pertama yaitu ada wakaf.id, terus rekening bank wakaf, dan wakaf. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf yaitu dikelola oleh nazir profesional dengan prinsip syariah dan manajemen modern, yaitu yang dimana wakaf produktif dikembangkan melalui usaha halal, kerjasama, atau pengelolaan aset agar menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat yaitu penyaluran dana dan pemanfaatan. Hasil pengelolaan dari Wakaf Indonesia disalurkan sesuai
penentukan wakaf seperti pendidikan, yaitu beasiswa, sarana belajar, kesehatan, contohnya klinik, layanan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian pemberdayaan ekonomi, program, dan sosial. Kemudian ada pengawasan dan pelaporan. Rumah Wakaf Indonesia menerapkan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk pengawasan pelaporan keuangan dan program secara berkala kepada wakif dan publik guna menjaga transparansi dan kepercayaan. Rumah wakaf juga melaporkan laporannya dan itu ada di website Rumah Wakaf. Pada bulan Januari sampai Juli 2025, Rumah Wakaf Indonesia sudah sebanyak 68.799 penerima wakaf, yang dimana itu terdiri dari sosial ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, syiar dakwah, Ramadan, dan kurban. Dan juga sudah menjangkau wilayah prioritas, yaitu Palestina, Afrika, dan Asia Selatan. Dan juga sudah menyebarkan kepada seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang krisis, yaitu di Cianjur, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Kemudian, dana yang disalurkan melalui Rumah Wakaf Indonesia bukan bersumber dan bukan untuk tujuan pencucian uang atau money laundering, termasuk teroris maupun kejahatan lainnya. Setiap dana yang dikelola dari penerimaan wakaf Rumah Indonesia akan dikelola 80% akad wakaf dan 20% akad infak operasional. Maksud dari operasional itu yang terdiri dari biaya bank, penyedia jasa pembayaran, asesmen, dan operasional penyaluran. Wakaf yang berada di Rumah Wakaf Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi wakaf yang menunaikan, tetapi juga wakaf tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga membantu pembangunan yang berkelanjutan bagi negara. Rumah Wakaf Indonesia sudah mencapai 163.361, yaitu penerima manfaat mauquf alaih. Terus kemudian 11.345 itu sebagai wakif dan donatur, dan 520 itu mitra implementasi program wakaf. Dan sudah sebanyak itu yang berkontribusi terhadap Rumah Wakaf Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.